Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Kristik, NIM D1012169. Di sini saya akan menjelaskan dinamika dan tantangan integrasi. Dinamika dan tantangan integrasi nasional. Integrasi nasional adalah proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan di masyarakat secara nasional, sehingga menghasilkan suatu pola kehidupan yang serasi fungsinya bagi masyarakat tertentu. Integrasi nasional merupakan sebuah proses yang mutlak memerlukan waktu untuk mencapai keadaan tersebut. Dinamika dan tantangan integrasi nasional pada masa Orde Lama sesuai dengan tujuan dari semangat proklamasi kemerdekaan, bahwa bangsa Indonesia merdeka ingin membentuk suatu negara yang berdiri satu pondasi semangat persatuan dan kesatuan, sehingga mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hal itu ditegaskan dalam Pancasila Sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Artinya, berangkat dari realitas sejarah bangsa Indonesia yang sangat multikultural itulah, maka bangsa Indonesia mempunyai cita-cita bersama untuk hidup bersama di dalam satu bangunan rumah yang disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Selanjutnya, dinamika dan tantangan integrasi nasional pada masa Orde Baru. Integrasi timbul melalui proses interaksi dan komunikasi yang intensif, dalam arti kelompok-kelompok yang terhimpun menjadi satu kesatuan yang membentuk jaringan-jaringan komunikasi dengan cara presif karena berhubungan dengan sosialisasi dengan nilai-nilai sosial budaya yang menjadi konsensus bersama, pemberian perilaku sama, pemberian kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam pembangunan di segala bidang, serta adanya ikatan fungsional dalam kelompok-kelompok yang terhimpun dalam satu kesatuan. Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenan dengan pembelaan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangannya yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elit dan massa di mana latar belakang pendidikan kekuatan menyebabkan elit berbeda dengan massa yang cenderung berpendang tradisional. Masalah yang berkenan dengan dimensi vertikal lebih sering muncul ke permukaan setelah berbaur dengan dimensi horizontal, sehingga ia memberikan kesan bahwa dalam kasus Indonesia, horizontal lebih menonjol dibandingkan dengan vertikalnya. Dinamika dan tantangan integrasi nasional pada masa reformasi dan saat ini. Tantangan dari dimensi vertikal dan horizontal dalam integrasi nasional Indonesia tersebut semakin tampak setelah memasuki era reformasi tahun 1998. Konflik horizontal maupun vertikal sering terjadi bersamaan dengan melemahnya otoritas pemerintahan di pusat. Kebebasan yang digilurkan pada era reformasi sebagai bagian dari proses demokrasi telah banyak disalahgunakan oleh kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk bertindak seenaknya sendiri. Tindakan ini kemudian memunculkan adanya gerakan-gerakan antar kelompok. Bersamaan dengan itu, demonstrasi menentang kebijakan pemerintah juga banyak terjadi,
Bahkan, seringkali demokrasi itu diikuti oleh tindakan-tindakan anarkis. Keinginan yang kuat dari pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat, kebijakan pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, dukungan masyarakat terhadap pemerintah yang sah dan ketaatan warga masyarakat melaksanakan kebijakan pemerintah adalah pertanda adanya integrasi dalam arti vertikal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Sekian dan terima kasih.